Halo guys, sebelum lanjut jangan lupa subrek. Pada saat ini, Huang Yu tercengang. Dia melihat sekelompok ikan. Ini adalah ikan api. Ikan yang diketahui tinggal di tempat-tempat dengan kekuatan yang sangat besar. Si Hao awalnya ingin membimbing Huang Yu ke sini, tetapi dia merasa agak sulit untuk melakukannya. Si Hao memasuki istana Kaisar Negara Api. Segera setelah itu, Huang Yu muncul, mengikutinya ke dalam. Ekspresinya agak aneh saat dia mengikuti si Hao. Huang Yu langsung masuk dan melihat kolam kelahiran. Kolam surgawi, sayang sekali itu sudah digunakan oleh seseorang. Huang Yu merasa sangat menyesal. Si Hao ingin Huang Yu mengikutinya masuk. Dengan bantuan tempat ini, dia akan membunuh lawannya. Tidak bagus. Tempat ini membatasi ranah kultifikasi seseorang. Ekspresi Huang Yu berubah. Semua jenis makhluk bergegas keluar. Makhluk-makhluk ini secara alami tidak bisa melukai Huang Yu. Kemudian, seorang Zuyan yang sangat menakutkan melompat keluar. Itu bergegas membunuh ke arah si Hao dan Huang Yu. Mengapa tingkat kultifikasi kita bertiga sama? Ekspresi Huang Yu jatuh. Dia merasa seolah-olah segalanya berubah menjadi sangat buruk. Dia menyerang dengan ganas untuk membuat jalan keluar. Namun, lupakan si Hao. Hanya saja Zuyan yang melompat keluar sangat ganas dan menakutkan. Si Hao bergerak seperti naga yang kuat. Dia mengamuk menyerang dengan panik. Huang Yu tidak bisa membela diri lagi. Tubuhnya bergetar terus-menerus saat dia bertarung dengan intens melawan si Hao. Dia batuk darah dalam jumlah besar dari mulutnya. Tubuhnya tampak diambang pecah. Si Hao melepaskan teriakan. Dia menghindari serangan dari Zuyan dan bergegas menuju Huang Yu untuk terus berbenturan dengannya. Akhirnya, pedang patah di tangannya menembus dahinya. Darah memericak tinggi ke udara. Huang Yu berteriak dengan sangat marah. Bagaimana dia bisa mati di tangan pemuda generasi muda ini? Dia meraung, membakar dirinya sendiri dengan api surgawinya sendiri dan dengan cepat berubah menjadi abu. Si Hao masih melawan Zuyan. Setelah serangan terakhir, dia membunuh Huang Yu. Dia ingin meninggalkan tempat ini terlebih dahulu. Itu karena dia terlalu lelah selama pertempuran besar ini. Dia tiba di permukaan. Namun, begitu dia melakukannya, semua bulu halusnya berdiri. Huang Yu muncul lagi. Dia berdiri di sana dengan senyum dingin di wajahnya. Kamu, ekspresi si Hao berubah. Dia merasa ada yang tidak beres dengan apa yang baru saja terjadi. Itu hanya salah satu dari tubuh rohku. Huang Yu berkata dengan acuh tak acuh. Apakah kamu masih ingin melarikan diri? Jika Anda melakukannya, maka saya akan segera kembali ke negara batu untuk membunuh Raja Perang dan yang lainnya. Lalu aku akan mengunjungi orang tuamu kembali di Gunung Abadi. Huang Yu mencibir. Dia tidak ingin menunda-nunda lagi. Si Hao tetap diam. Dia tidak mengatakan apa-apa. Kamu sepertinya agak tidak mau menerima ini. Anda ingin membunuh saya, tetapi Anda kekurangan kekuatan, sehingga mengakibatkan suasana hati Anda yang cemberut saat ini. Huang Yu tertawa dan berkata, jika kamu ingin hidup, maka aku akan memberimu kesempatan.
Saya benar-benar dipaksa ke dalam situasi putus asa seperti itu. Si Hao menghela napas. Jika kamu tidak sujud, maka terimalah kematian. Wajah Huang Yu jatuh. Kaulah yang akan mati. Si Hao dengan keras mengangkat kepalanya. Dia membuat keputusannya. Tatapannya tegas, dan dia mengarahkan pedangnya ke lawannya. Nah, apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa membunuhku? Bukankah kamu hanya mengatakan itu karena marah? Huang Yu tertawa samar. Si Hao menghela napas. Dia melihat ke langit menuju cakrawala. Kemudian dia melihat ke dalam kehempaan. Berharap dia bisa mengintip ke seluruh dunia dan mengucapkan beberapa kalimat terakhir kepada orang tuanya yang berada di Gunung Abadi. Kamu masih sangat muda, dan bakat alamimu sangat luar biasa. Saya benar-benar akan memberi Anda pilihan untuk tetap hidup. Selama Anda melayani saya selama 100 tahun. Sudut bibir Huang Yu menunjukkan senyum tipis saat dia berbicara. Hari ini, jika bukan kamu yang mati, maka akulah yang akan mati. Suara si Hao bergema di udara. Tatapannya luar biasa sengit. Mengapa kamu bereaksi melakukan hal-hal dengan cara yang salah? Benar-benar menyedihkan. Karena kamu ingin mati, maka aku akan memenuhi keinginanmu. Huang Yu berbicara dengan nada mengenjat. Pertempuran yang menentukan antara kedua belah pihak membuat langit dan bumi kehilangan warna. Si Hao melemparkan matanya karena marah. Dia mengaktifkan pedang ajaib dan menggunakannya untuk terus menyerang Huang Yu. Di kejauhan, banyak ahli khawatir batu kecil itu datang ke negara apiku dan melawan dewa terakhir. Saya benar-benar berharap dia bisa menang. Situasinya tidak terlihat terlalu bagus. Dia dalam posisi bertahan dan dalam bahaya. Huang Yu menguncangkan sayapnya untuk bertabrakan dengan si Hao. Memukulnya sampai dia batuk darah dari mulut dan hidungnya. Serahkan hidupmu, teriak Huang Yu. Si Hao tampak seperti disambar petir. Kamu masih ingin melarikan diri. Kamu seharusnya mati di sini. Huang Yu berteriak. Si Hao benar-benar melarikan diri. Akhirnya, ia menemukan sebuah kota kuno. Dia membuka lorong dan menghilang dari negara api.